wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah, ibu-ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa mengumpulkan kita di majelis kebaikan. Satu di antara harapan kita berkumpul di majelis seperti ini adalah satu di antara harapan kita adalah seperti yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa haffathumul malaikah wa ghashiyathumur rahmah wa nasalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, itu masjid, kecuali yang pertama dalam rangka yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, dalam rangka mentilawah, membaca, membahas kitab Allah. Kecuali yang pertama, malaikat akan bergabung di sana, ikut berkumpul di majelis ilmu. Malaikat akan mengelilingi majelis tersebut. Disebabkan malaikat ridwan bima yasna, malaikat ridwan dengan apa yang dilakukan para hamba tersebut. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan yang sangat kita inginkan adalah bagaimana senantiasa kita didampingi oleh para malaikat. Seandainya bukan malaikat yang mendampingi kita, maka pendampingnya adalah syaitan. Itu pasti. Kalau malaikat mendampingi kita, bisikannya adalah bisikan-bisikan kebaikan. Tapi kalau syaitan yang menjadi pendamping kita, maka kita akan bisa masuk dalam kelompok orang yang ketika dikatakan Allah fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Syaitan yang akan mengikuti kita dan akan termasuk orang yang sesat. Yang kedua, wa ghasyiathumur rahmah, Allah akan curahkan kepada majlis itu rahmat. Allah curahkan rahmat Allah SWT. Modal pokok kita untuk senantiasa bisa berada di atas atau dalam naungan rahmat Allah adalah berjalan di atas jalan Allah Ta'ala untuk bisa senantiasa berbuat baik. Wa rahmati qaribun, inna rahmati qaribun minal muhsinin. Rahmatku dekat dengan orang mereka berbuat baik. Sedangkan kebaikan itu tidak akan bisa kita wujudkan kecuali kita mengetahui jalan-jalan kebaikan, dan itu dengan ilmu. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan pada para hamba tersebut. Ketenangan hidup adalah perkara yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita. Hati yang tenang, dada yang lapang, dan sumber utamanya hati yang bisa merasakan kelapangan dan ketenangan seperti ini adalah hati-hati yang mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Mengembalikan seluruh permasalahan kepada Allah
itu yang akan menenangkan hati kita. Semakin hati itu jauh dari Allah, hati itu akan gampang resah, gampang gelisah, gampang gundah, akan menjadi hati-hati yang celaka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut orang yang mereka duduk di majelis ilmu di hadapan Allah, di hadapan para malaikat Allah Ta'ala. Nabi pernah menjumpai sekelompok para sahabat yang sedang duduk-duduk, dan Nabi tanyakan, "Ma ajlasakum?" Wahai para sahabatku, apa yang membuat anda duduk-duduk di sini? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, jalasna natadzakarul Islam wa ma mannallahu alaina." Nabi, kami duduk di sini dalam rangka untuk mengingat-ingat nikmat Islam, dan juga dalam rangka untuk membicarakan nikmat-nikmat Allah yang Allah telah anugerahkan kepada kami semuanya. Nabi mengulangi lagi, "Wallahi ma ajlasakum illa dzalik." Memangnya betul, demi Allah, memangnya betul kalian duduk di sini dalam rangka itu, mengingat nikmat Allah, membicarakan nikmat Allah, membicarakan nikmat Islam. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ma ajlasana illa dzalik." Nabi, tidak ada yang membuat kami duduk di sini kecuali memang itu, dalam rangka itu. Kata Nabi, "Para sahabatku, lam astakhlifkum tuhmatan lakum." Aku tidaklah bersumpah karena ingin menuduh kalian yang tidak-tidak. Walakin atani Jibril, tapi Jibril baru saja datang padaku. Akhbarani annallaha yubahi bikum alaikatahu. Jibril menghabarkan kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Bapak Ibu sekalian, seandainya kita mendapatkan satu di antara 4 keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, itu sudah lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi seandainya kita mendapatkan 4-empatnya keutamaan yang Nabi sebutkan. Tema kita malam hari ini mengambil dari kalimat Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Beliau mengatakan, "Kamalul insan madaruhu ala aslain." Kesempurnaan manusia itu porosnya di 2 hal. Poros kesempurnaan manusia itu pada 2 perkara ini. Yang pertama, ma'rifatul haq anil batil, kemampuan dia dalam membedakan antara yang hak dari yang batil. Yang kedua, itharul haq alal batil, kemampuan dia untuk senantiasa memenangkan al-haq dan mengalahkan kebatilan. Yang pertama itu disebut lain dengan istilah lain, quwwatul ilmi, kekuatan ilmu. Yang kedua disebut dengan istilah lain quwwatul amal, jadi kekuatan amal. 2 ini yang akan menyempurnakan manusia. Manusia yang paling sempurna adalah manusia yang mereka paling bertakwa kepada Allah Ta'ala tentunya. Takwa itu dibangun di atas 2 kekuatan. Pertama adalah quwwatul ilmi, kekuatan ilmu. Yang kedua quwwatul amal, kekuatan amal.
Dengan ungkapan lain dalam ayat ini, yaitu ilmu dan khasyatullah. Maka dikatakan Allah, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar akan bisa memiliki rasa takut kepada Allah yang hakiki adalah para ulama. Ilmu yang akan mengantarkan manusia bisa membedakan hakikat al-haq dan al-batil. Dan ilmu itu dikatakan ilmu, kata para ulama, idraku syai' ala ma huwa alaih, mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya, alias tahu persis, sehingga tidak akan gampang dibingungkan oleh berbagai macam upaya untuk mengabulkan permasalahan tersebut. Kemudian khasyatullah ini akan menjadi kekuatan amal yang akan menggerakkan seorang dia untuk kemudian dia bisa beramal, baik amal dalam bentuk menunaikan kewajiban maupun amal dalam bentuk yaitu meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Maka kekuatan amal ada pada khasyatullah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba Allah yang utama, manusia sempurna seperti Nabiullah Ibrahim, apa kata Allah? Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ingatlah tentang hamba kami, yaitu Nabiullah Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ibrahim, kita tahu bagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim qudwah teladan bagi umat ini. Ibrahim memiliki gelar-gelar yang Masya Allah sangat tinggi. Di antaranya adalah gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman. Allah yang memiliki dua khalil di tengah-tengah kehidupan ini, yaitu Nabiullah kita Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim AS. Gelar Ibrahim adalah Imamul Muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Yang Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Ibrahim itu adalah ummatan, umat imaman, qudwatan, mu'alliman lil khair. Imam adalah ummah adalah imam. Nabiullah Ibrahim dikatakan umat, yang makna umat asalnya adalah sekelompok manusia. Bobot Nabiullah Ibrahim seorang diri tapi berkualitas umat. Nabiullah Ibrahim, beliau memiliki kekuatan yang sedemikian sempurna atau memiliki derajat yang demikian sempurna, dikatakan Allah imam, yaitu qudwatan, karena memiliki dua kekuatan utama. Kalau dalam ayat ini Allah katakan ulil aidi wal absar wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ulil aidi wal absar. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan amal, ulil aidi, kekuatan amal, wal absar, kekuatan ilmu, kekuatan untuk betul-betul melihat, memandang dengan pandangan yang sangat tajam. Ini berkaitan ilmu. Dengan dua kekuatan ini maka Ibrahim Allah angkat ke derajat yang sangat tinggi. Dalam ayat yang lainnya, ungkapan Allah dengan istilah waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina
lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah, kami jadikan mereka a'immah, ini para imam, yang mereka senantiasa membimbing manusia dengan petunjuk Allah Ta'ala. Pertanyaannya adalah, dengan sebab apa Nabiullah Ibrahim diangkat oleh Allah ke derajat imam? Atau dengan sebab apa mereka diangkat Allah ke derajat imam? Imam adalah posisinya di depan. Jadi orang-orang yang terdepan dalam ketakwaan. Imamah fiddin. Yang doa kita diajarkan oleh Allah Ta'ala, waja'alna, ini gimana ikhwan? Waja'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikan aku imamnya orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar menjadi hamba yang bertakwa, tetapi menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Dengan sebab apa mereka diangkat Allah ke derajat imam? Dengan dua kekuatan. Itu lamma sabaru, ketika mereka bisa bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka ini betul-betul sangat yakin dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Lamma sabaru, ini adalah kekuatan amal. Kekuatan amal. Wa kanu bi ayatina yuqinun, ini kekuatan ilmu. Kekuatan amal, sabar ini yang membuat orang betul bisa memiliki amal-amal yang dahsyat. Maka lihatlah bagaimana kesabaran para sahabat Nabi. Mereka memiliki kekuatan amal yang dahsyat. Mau lihat ini kekuatan seorang, di antaranya lihatlah kekuatan mereka dalam mewujudkan perintah Allah. Lihatlah kekuatan mereka dalam meninggalkan larangan Allah. Lihatlah kekuatan mereka dalam menghadapi musibah, cobaan, ujian dari Allah Ta'ala. Kekuatan akan terlihat di sini. Bagaimana para sahabat yang hatinya telah berhias dengan iman muncul memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kita ambil contoh-contoh dikit-dikit aja. Ubay bin Ka'ab ini dengan Abdullah bin Ubay hubungannya apa? Anak dan bapak. Kalau dengan ini Ka'ab bin Malik, keponakan. Ya, betul enggak? Ubay bin Ka'ab dengan Abdullah bin Ubay hubungannya apa, ikhwan? Anak dan bapak, betul? Siapa yang tahu? Ikhwan, Ubay bin Ka'ab dengan Abdullah bin Ubay hubungannya apa? Silakan. Udah? Tip? Enggak ada hubungan apapun. Ubay bin Ka'ab itu sahabat Nabi yang sangat diantaranya pakar dalam Al-Quran. Abdullah bin Ubay itu tokoh munafikin, gimbong munafik. Ka'ab bin Malik beda lagi. Gak ada hubungannya intinya itu. Ubay bin Ka'ab cerita, ada sahabat Nabi, ada salah satu sahabat Nabi, kalau bicara tentang jauhnya rumah dari Masjid Nabawi, paling jauh. Tapi dia tidak pernah absen
dari sholat jamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disarankan sama teman-temannya, kamu beli aja kendaraan biar bisa meringankan kalau pas berangkat ke masjid sama pulang ke masjid. Kita tahu kondisi Saudi secara umum, kalau siang bisa panas ngentang-ngentang berapa derajat, sampai bisa derajatnya kalau pas panas bisa sampai 50-an derajat. Kalau dingin bisa sampai betul-betul dingin, nusuk-nusuk. Nah, ini kalau pakai kendaraan bisa lebih nyaman. Apa kata ini sahabat ini? Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Tidak membuat aku gembira seandainya rumahku ada di samping masjid. Ibaratnya buka pintu, kakinya udah langsung delamak di masjid, langsung jangkah di halaman masjid. Oh, itu enggak membuat saya gembira. Kekuatan apa yang membuat orang ini sedemikian militan itu? Uridu ayub tabali mamsyaya. Aku sangat ingin sekali seandainya langkah-langkah kakiku semenjak kepergianku dari rumah ke masjid dan kepulanganku dari masjid ke rumah dicatat oleh Allah Ta'ala. Apa yang tersimpan di hatinya sahabat ini membuat dia militan dalam beramal. Ini kekuatan amal. Kemudian ada lagi sahabat Suhaib Ar-Rumi. Kalau malam kayak burung di penggorengan, kelisak-kelisi nggak bisa tidur. Sehingga menghidupkan malamnya itu hampir habis untuk ini sholat malam. Kata istrinya, ya tidur, bukankah Allah menjadikan malam itu istirahat untuk manusia? Betul. Ja'alallahu laila sakana likulli nas illa lisuhaib. Allah jadikan malam untuk istirahat bagi manusia kecuali Suhaib. Kata Suhaib apa? Idza tadzakartu an-nara wa ma fiha min adabiha tara qalbi khaufan minha. Saya kalau ingat tentang neraka dengan semua adab yang Allah sediakan di dalamnya, jantungku itu kayak mau copot karena takut dengan neraka itu. Wa idza tadzakartu al-jannata wa ma fiha min naimiha tara naumi syauqan laha. Sebaliknya, kalau saya ingat surga dengan segala kenikmatannya, itu kantukku itu langsung hilang karena aku merindukan untuk menjadi ahlul jannah. Lihat bagaimana kekuatan amal yang ada pada itu sahabat Suhaib Ar-Rumi. Bagaimana juga Suhaib gampangnya melepaskan hartanya karena ada yang dikejar lainnya yang dianggap jauh lebih menguntungkan. Ini kekuatan amal. Ketika Suhaib mau hijrah, dicegat oleh orang Quraisy, Suhaib, dulu kamu itu datang ke sini kiri ya. Kemudian sekarang harta kamu mau bawa keluar, kami gak ridho. Kata Suhaib, Quraisy, kalian tahu saya ini pemanah. Ya ini ancaman, kalau mau silahkan hadapi. Lepasnya anak panah saya, ibunya bisa kehilangan anak, istrinya bisa jadi janda, anaknya bisa yatim. Tapi kata Suhaib, kalau kalian mau, seluruh hartaku akan aku lepas untuk kalian. Bahkan di mana simpanan hartaku tak tunjukkan, ambil. Suhaib bagaimana memiliki kekuatan amal yang sangat dahsyat. Kenapa? Dia sedang berada dalam keyakinan bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa
yang dilepas Suhaib dalam pandangan Suhaib nggak seberapa dengan harga yang akan Allah berikan, keuntungan yang akan berikan kepada dia. Karena Nabi kita mengatakan ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa perdagangan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah harta perdagangan Allah adalah surga. Dengan apa kita akan bisa membayar surga? Enggak bisa dengan apa-apa. Bahkan walaupun Anda beramal sekualitas dan sekuantitas Rasulullah SAW, dan itu enggak mungkin. Tapi seandainya Anda seperti Rasul, itu tidak bisa dipakai untuk membayar surga. Nabi katakan, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Sampai para sahabat menegaskan, wala anta ya Rasulullah, termasuk Anda ya Rasulullah, wala ana, termasuk saya. Illa ayatahammadani Allah bi rahmatin wa fadlin, kecuali jika Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ikhwas sekalian, masuknya hamba ke surga itu bukan karena harga amal. Amal kita seandainya kayak seperti Nabi, kualitas dan kuantitasnya itu tidak bisa dipakai untuk membeli surga. Gampangannya kalau kita bayangkan, seandainya surga itu harganya 100 triliun dan amal kita maksimal direkap itu seandainya kayak Nabi itu hanya 10 triliun, 10 triliun tidak akan pernah bisa dipakai untuk membayar harga seini 100 triliun. Dengan apa kita itu masuk surga? Birahmatillah wa bifadlillah, dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah Ta'ala. Kalau begitu kita nggak perlu beramal, enggak, wajib beramal karena Allah menjadikan amal syarat untuk hamba itu dimasukkan ke dalam jannah. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Tapi harus kita tahu, amal ini bukan harga surga. Maka para ulama membimbing kita, jangan pernah dibuat ujub dengan amal Anda. Jangan pernah yaitu Anda bersandar dengan amal, bersandar tetap berharap kepada Allah Ta'ala. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, bagaimana mereka dengan imannya betul-betul memiliki kekuatan amal yang sangat dahsyat. Maka ketika Suhaib kemudian sampai di Madinah, apa kata Nabi? Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya, sungguh perdagangan Anda telah beruntung wahai Abu Yahya. Dengan siapa Suhaib berdagang? Dengan Allah. Berapa keuntungan yang Allah berikan pada Suhaib? Keuntungannya asroh ila sabi'i mi'atin dhifin ila af'afin kathirah, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Ini perdagangan seorang mukmin kepada Allah, ini akan membuat mereka itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Lihat bagaimana para sahabat mereka pula dalam meninggalkan kemaksiatan. Kisahnya sudah masyhur insyaallah. Satu di antaranya kisah seorang wanita Hamidiyah yang terjatuh dalam perbuatan zina. Bukan ciri seorang yang bertakwa itu dia tidak pernah terjatuh dalam perbuatan haram, karena tidak ada di antara manusia yang maksum. Tapi seandainya dia terjatuh dalam perbuatan haram, kekuatan imannya akan betul membakar perasaan dosanya, sehingga dia tidak pernah dibuat tenang sampai betul dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa telah terlepas dari dosa itu.
Ketika Allah bercerita tentang ciri orang yang bertakwa itu, diantaranya walladzina fa'alu fakhsyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang bertakwa itu satu di antara cirinya adalah ketika mereka terjatuh dalam perbuatan fahisyah, perbuatan maksiat, atau mendolimi diri sendiri, iman yang tersimpan dalam hatinya segera mengusik dia untuk segera ingat kepada Allah. Imannya dia kepada kampung akhirat akan membakar dosanya, segera kembali kepada Allah, dan mereka tidak terus-menerus melangsungkan kemaksiatan itu. Antum bayangkan, wanita ini berzina, kekuatan imannya yang membakar dosanya itu mendorong dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tahhirni, Nabi, bersihkan aku ya Rasulullah. Wanita ini gelisah, mendesak Nabi untuk menegakkan hukuman rajam. Dia tahu bagaimana hukum rajam itu. Sampai Nabi kemudian bilang, pulanglah sampai Anda melahirkan. Berapa bulan ikhwan? Antara hamil sampai melahirkan 9 bulan. Waktunya cukup lama. Begitu melahirkan, Masya Allah, wanita ini bukannya redup perasaan dosanya, tetap masih menyala. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini bayi yang aku sudah lahirkan, tahhirni. Nabi pun katakan, pulanglah, susui bayi ini sampai selesai. Berapa tahun? 2 tahun. Waktunya lebih lama lagi. Selesai menyusui, Masya Allah, wanita ini bukan meredup perasaan dosanya, tetap masih menyala hebat. Datang pada Nabi, ya Rasulullah, ini bayi sudah aku susui dan sudah bisa mandiri. Nabi gak ada alasan lagi kecuali menegakkan, yaitu hukuman pada wanita ini. Sampai ketika sahabat ada yang melempar wanita ini dengan batu sampai darahnya muncrat mengenai dia melaknat. Kata Nabi, jangan kamu laknat. Seandainya tobatnya wanita itu ditimbang, akan mencukupi 70 penduduk Madinah, bukan 70 penduduk Medan. Imannya Masya Allah, bagaimana membakar perasaan dosanya. Itu di satu sisi ketika dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Ini kekuatan amal, dorongan untuk dia bertobat kepada Allah sangat kuat. Lihat, ketika seorang memiliki ini kekuatan amal muraqabah, bagaimana kisah-kisah muraqabatullah yang ada pada para salaf kita? Katakanlah diantaranya ketika Umar ibn Khattab memuji seorang penggembala kambing. Katanya, ini jualah kambing ini satu saja kepada saya. Kata penggembala, tuan, saya bukan pemiliknya, saya hanya penggembala. Bilang aja sama tuan kamu, akalah hati tuan, kambingnya ada yang dimakan serigala. Apa kata si budak ini? Ainallah, kalau begitu di mana Allah? Membuat Umar Masya Allah hatinya bergetar. Sebagaimana ketika Umar ini ronda malam, ingin lihat penduduknya, ada yang sangat menarik. Nguping percakapan antara ibu dan anak. Bagi Umar sangat tertarik banget. Direkam itu percakapan kedua orang ini, ibu dan anak. Kata ibunya, nak, ahli tilapan bilma, nak, campur saja susunya dengan air. Harapannya volumenya bertambah, bungkusannya bertambah, ujung-ujungnya duitnya juga untungnya bertambah. Kata anaknya, ma, ini kan dilarang oleh Amirul Mukminin. Kata ibunya, nah, sudah umum
sudah umum. Toh Amirul Mukminin nggak melihat kita. Kata sang anak, seandainya Amirul Mukminin nggak melihat kita, Rabbnya Amirul Mukminin pasti melihat kita. Umar yang mendengar ini, Masya Allah, langsung pulang. Anak laki-lakinya dikumpulkan, ditawarkan wanita ini kepada di antara anaknya. Singkat cerita, ada kemudian mau dan menikahi. Perkawinannya melahirkan seorang wanita. Lalu wanita anak yang lahir ini tumbuh berkembang jadi gadis, mulai menikah dengan laki-laki namanya Abdul Aziz. Dari nikahnya lahir anak namanya Umar, maka dikenal Umar bin Abdul Aziz. Itulah bayi yang lahir dari keturunan wanita yang memiliki muraqabah yang sangat kuat. Ini kekuatan amal. Bagaimana ketika dia itu betul-betul melonjak itu syahwatnya, atau bagaimana merasa ada muraqabatullah dan kemudian betul-betul bisa mengendalikan segala godaan syahwat. Lihat kekuatan amal mereka pula ketika menghadapi berbagai macam ujian dan musibah. Para sahabat Nabi, bagaimana mereka tangguh dalam menghadapi ujian keimanan mereka. Di awal-awal dakwah yang ada adalah hanya caci makian, hujatan, diajar, disiksa, khususnya para duafa. Bilal diseret di padang pasir, dicambuk, ditindih dengan batu besar, hanya untuk dipaksa supaya murtad. Kata Bilal, yang lebih nyaman dengan akidahnya, kekuatan amalnya membuat dia tidak memandang tentang siksaan mereka. Bahkan yang keluar dari ucapan lisan Bilal, Ahad, Ahad. Bagaimana kekuatan hatinya tangguh. Ammar bin Yasir sekeluarga, ibunya ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal sampai mati. Bapaknya disiksa Abu Jahal sampai mati. Ammarnya disiksa sampai enggak kuat. Dan Nabi hanya bisa membisikkan kalimat kepada mereka, sabrun ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Baiklah kalian Yasir, sabar. Tempat yang dijanjikan untuk Anda adalah surga. Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal dengan anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Begitu masuk Islam, gerakan di antara gerakan tokoh-tokoh Quraisy adalah menekan orang tua mereka untuk menekan anak-anaknya supaya kembali kepada agama kakek moyang mereka. Karena yang banyak masuk ke Islam adalah anak-anak muda, termasuk di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu masuk Islam, ibunya mulai menekan Sa'ad. Kata ibunya, Sa'ad, kembalilah kamu kepada agama kakek moyangmu. Kalau enggak, ibumu akan mogok makan. Supaya nanti orang bilang Sa'ad telah membunuh ibunya. Padahal dia terkenal orang sangat berbakti kepada orang tuanya. Hari pertama mogok makan mulailah lemes-lemes. Hari kedua tambah lunglai. Sampai ketika sudah sangat lunglai kritis, kata Sa'ad, ibunda, seandainya ibunda punya 100 nyawa, Sa'ad akan tunggui dengan setia. Nyawa itu keluar satu persatu, Sa'ad akan tunggui dengan setia. Tapi Sa'ad tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad, agama Rasulullah. Perang mental. Bagaimana tangguhnya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Mus'ab bin Umair itu dulunya kalau orang dibilang sekarang anak papa, anak mama. Penampilannya perlinting, bajunya itu glamor, ini branded, baju-baju impor, Yaman dan semisalnya. Parfumnya sangat wangi, bahkan diceritakan seandainya
Mus'ab bin Umar lewat sini, orangnya udah di sana, itu parfumnya masih bau wangi banget. Saking sangat wanginya parfum ini Mus'ab. Kulitnya mulus. Begitu masuk Islam, fasilitas di-cut oleh orang tuanya. Saat sampai pernah datang ke majelis Nabi dalam keadaan bajunya penuh dengan tambalan-tambalan kulit. Sampai Nabi nangis melihat saat bagaimana dulu dan sekarang. Tapi saat tangguh, tapi Mus'ab bin Umar tangguh. Orang Jawa bilang, wis tak niati. Orang kalau udah bilang udah tak niati gitu sudah. Apapun yang akan dihadapi itu rawe-rawe rantas, malang-malang putus. Apa ya Pak? Maju terus. Dia pantang mundur. Dan Mus'ab lah yang diutus Nabi ke Madinah untuk menjadi guru pertama yang mengajari mereka sampai Madinah yang tadinya hanya baru berapa gelintir orang yang sudah beriman kepada Nabi, menjadi hampir seluruh rumah tangga Madinah bersinar dengan cahaya iman, cahaya Islam. Ya sekalian, ini kekuatan iman mereka yang dahsyat. Anas bin Nadhr saat berkecamuk perang Uhud yang para sahabat banyak yang sudah mulai kacau, di saat episode yang membuat insiden Uhud sampai 70 sahabat Uhud mereka berguguran karena kecerobohan sebagian sahabat. Di antara yang darahnya mengalir untuk mencium surga adalah Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Dia sudah bersumpah kepada Allah, ya Allah, dia nggak ikut perang Badar. Ya Allah, seandainya aku pertemukan dengan sebuah peperangan, engkau akan melihat bagaimana aku akan itu menampakkan kiprahku. Janji Anas bin Nadhr ditepati. Begitu dia mendapatkan suasana perang Uhud, di saat sahabat yang lainnya banyak yang kemudian sudah mulai ada yang lemas-lemas segala macam, kata Anas bin Nadhr, saya mencium bau surga dari balik Uhud. Apa yang dia rasakan perlambat dia untuk segera mendapatkan surga, dia buang. Maju ke medan pertempuran. Dan didapatkan kematian Anas bin Nadhr gak kurang dari 80 luka, baik itu tusukan pedang, baik itu mungkin panah atau yang lainnya. Bagaimana telah menunjukkan janjinya kepada Allah. Ini kekuatan amal yang mereka tunjukkan. Kemudian lihat para sahabat bagaimana mereka ketika yaitu kekuatan amal mereka dalam masalah harta, umpamanya Abu Talha ketika mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan sampai kepada hakikat kebaikan, hakikat iman, sampai kalian menginfakkan sebagian harta Anda yang Anda cintai. Prinsip Allah mengajarkan kita berinfak itu adalah sebagian yang kita cintai, untuk membuktikan jujurnya keimanan kita. Karena asalnya manusia itu sangat pelit, sangat mencintai harta sehingga sangat pelit, sehingga tidak dia melepas kecuali punya bayangan untung. Mukmin sama punya bayangan untung, tapi sudah bergeser dari untung dunia kepada untung akhirat. Kata Abu Talha datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah dengar ayat ini ya Rasulullah, dan aku sudah teliti harta yang aku miliki ya Rasulullah, dan aku mendapatkan harta yang paling aku cintai, kebun Bairuha yang ada di Masjid Nabawi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku serahkan kepadamu, silahkan untuk dibelanjakan di jalan Allah sesuai dengan yang Allah ajarkan kepada engkau.
Lihat bagaimana kekuatan amal semisal Abu Talha dalam masalah harta. Ini semuanya kekuatan amal. Sehingga yang paling hebat, yang paling memiliki kekuatan amal dalam kiprah kehidupannya, dan yang paling memiliki kesempurnaan ilmu, kesempurnaan manusia akan dibangun dengan kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Sehingga seorang mukmin untuk menyempurnakan jati diri keimanannya, dia akan berlomba-lomba bagaimana menyempurnakan ilmunya dan bagaimana menyempurnakan amalnya. Kemudian ketika Allah pula bercerita tentang kekuatan dahsyat yang akan menggiles manusia, yang satu kekuatan menarik ke atas, yang satu kekuatan untuk menarik ke bawah, menghancurkan manusia. Secara umum, ketakwaan ini yang akan menghasilkan dia tertarik ke atas, dan sebaliknya ada kekuatan yang akan menarik dia ke bawah. Allah ceritakan tentang ulama Bani Israel. Kata Allah, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fangsalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawahu. Kata Allah, ya Muhammad, ceritakan tentang kisah seorang Bani Israel yang Allah berikan kepada dia ini ayat alias paham agama, tetapi kemudian agama itu dia lepas seperti melepas baju, berganti dengan hawa nafsu. Akhirnya setan pun yang akan mendampingi dia sehingga dia digiring setan kepada kesesatan. Padahal kata Allah, seandainya dia istiqomah, kami Allah berkehendak untuk mengangkat dia ke derajat yang tinggi. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Tapi ternyata orang ini mentalnya mental jongos, mental rendahan. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawahu. Kata Allah, tapi ternyata dia mental rendahan, pengen lengket di bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil aliyal has atau tatruku yalhas. Makanya tamsilnya jelek banget, dia kayak anjing. Dia dihalu nggak dihalu, dia tetap menjulurkan lidahnya, melet-melet, ya hanya mengikuti selera hawa nafsunya. Anjing itu kata Ibnu Qayyim, binatang yang jorok, menjilati duburnya sendiri, dan binatang yang bakhil. Saatnya dia menemukan bangkai yang mencukupi 100 anjing, dia tidak akan dia biarkan kawan-kawannya ikut menikmati bangkai itu. Ini adalah, kata Allah, ini adalah orang yang Allah sesungguhnya berikan potensi untuk bisa naik ke atas, tapi ternyata dia bersila rendahan. Ikhwan, arwah roh atau roh manusia itu, kata Ibnu Qayyim, bahasanya arwah itu kajawalah, seperti benda yang berputar. Imma tajulu haulal arsh wa imma tajulu haulal hush. Ada yang berputarnya di sekitar arsy, cita-citanya serba tinggi. Dia hanya ridho dengan amal-amal yang mulia yang akan mengangkat pada derajat yang tinggi. Cita-citanya adalah menggapai ridho Allah, menggapai Jannatul Firdaus. Dia tidak akan bermental rendahan. Tapi ada juga roh yang mereka ini tajulu haulal hush. Nguplaknya itu minta maaf di sekitar jumbleng, tahu? Di sekitar WC, sehingga hanya ngubleknya itu sekitar kotoran. Rendahan
Maka kata Allah, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian, wahai manusia, ada yang menginginkan dunia. Hebatnya kayak apapun selera cita-cita tentang dunia, tetap rendah. Dunia dikatakan dunia karena rendah dan hina. Sehingga tamsil-tamsil Nabi semuanya menunjukkan tentang kerendahan. Coba apa, ikhwan, keterangan Nabi tentang dunia itu apa saja? Nabi pernah memberikan tamsil tentang dunia. Kayak bangkai kambing yang cacat lagi, bangkai dan cacat, ditawarkan para sahabat gratis pun gak ada mau. Apalagi sayap seekor nyamuk. Berapa kilo bobotnya sayap seekor nyamuk? Nanti kalau mau beli 1000 dapat berapa nyamuk? Yang ketiga apalagi? Apa? Kayak tetesan air yang ketika jemari kita dicelupkan ke lautan lalu kita angkat, air yang nempel di jemari kita kayak tamsil dunia, lautan kayak tamsil akhirat. Apalagi ikhwan, kayak pengendara yang sekedar mampir ngiyup, teduh sebentar, lalu dia tinggalkan, pergi. Apalagi yang lebih hina lagi, minta maaf, kata Nabi ketika tanya, sahabatku yang kamu makan apa? Laham walaban, daging sama susu, kanjeng Nabi. Terus kalau udah masuk perut jadi apa? Jadi kayak yang Nabi juga sudah tahu. Kata Nabi, innallaha daraba ma yakhruju minan nas matalan lidunya. Allah membuat tamsil apa yang keluar dari perut manusia itu tamsil tentang dunia. Sebelum masuk perut semuanya membuat ngiler. Kebuli kambing, kemudian sate padang, kemudian tengkleng, kemudian soto, kemudian semuanya pengen dimasukkan perut, ngiler. Tapi kalau sudah keluar dari perut masih ngiler enggak? Enggak ada orang ngiler lagi. Akhir dari penggila dunia adalah penyesalan dan penyesalan yang sudah tidak mungkin lagi bisa ditutup penyesalan itu. Alhamdulillah, maka setinggi apapun selera tentang dunia itu tetap kerendahan. Yang dikatakan hikmah yang aliyah itu ada orang yang mereka cita-citanya akhirat. Maka sukses akhirat itu adalah harga mati bagi seorang mukmin, karena sehebat apapun sukses dunia, kalau dia gagal di akhirat itu namanya tetap gagal total. Nabi ceritakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Besok di akhirat Allah akan datangkan orang yang paling nikmat di dunia. Bukan hanya sak Medan, bukan hanya sak Sumatera, bukan hanya sak Indonesia, sak dunia, sak dunia. Tapi dia min ahli nar. Faiz bawa saqwatan finnar, dicelupkan sekali ke neraka. Lalu ditanya, wahai hambaku, hal ra'aita na'iman qad khairan qad, wahai hambaku, apa Anda pernah melihat kenikmatan yang Anda dapatkan walaupun hanya sedikit atau sesaat? Apa jawabnya? Wallahi la ya Rabb, demi Allah tidak pernah ya Rabb. Bayangkan, paling nikmat di dunia, tapi sekali dicelupkan ke neraka membuat hilang semua yang pernah mereka rasakan di dunia. Gak usah jauh-jauh di akhirat, di dunia ini saja. Umurnya 60 umpamanya, 59 tahun yang lalu
Dari lahir ceprot sampai umur 59, enak semuanya itu, gak pernah gak enak, enak semuanya itu. Mulya terus tahun ke-59 masuk ke 60 tahun terakhir, stroke berat, tinggal kelenger ngata-ngata di bangsal. Gimana? 59 tahun yang lalu cik kroso enak gak? Blas, gak bakal. Dia masih merasakan mimpi-mimpi aja kayak hanya sekitar lep sekilas. Gak akan terasa lagi. Dunia yang telah lalu itu hanya kayak mimpi. Mimpi tahu jadi presiden, mimpi tahu jadi umpamanya pemimpin MPR, pemimpin DPR, mimpi tahu jadi jenderal besar, tinggal mimpi-mimpi masalah. Oleh karena itulah, seorang mukmin menjadikan harga mati adalah kampung akhirat. Kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan Allah dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah hakikat kesuksesan. Makanya seorang sahabat ketika dia berperang sampai kemudian dia terbunuh, kalau ucapan Anda gimana? Perang terus terbunuh, ucapan Anda gimana kira-kira? Mati aku. Gimana? Sahabat enggak. Apa ucapannya? Fustu. Apa? Aku menang. Aku sukses. Hakikat kemenangan itu adalah ketika seorang bisa mengakhiri kehidupannya dengan meraih ketaatan kepada Allah atau keridhaan Allah Ta'ala. Itu sukses. Hidup kita harian ini yang namanya sukses ketika kita senantiasa bisa memenangkan ketaatan sehingga bisa mengalahkan bisikan syaitan. Kita ini ikhwan, setiap hari syaitan tidak pernah membiarkan kita lolos dalam setiap ketaatan. Dia sudah sumpah serapah di hadapan Allah. Apa katanya? Ya Allah, aku akan betul-betul halangi manusia dari jalanmu yang lurus. La'aqudanna siratal mustaqim. La'aqudannahum, ini siratal mustaqim. Betul-betul akan aku menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Sehingga kita tidak akan dibiarkan setan lolos gitu aja. Ikhwan, ada dua kekuatan penghancur yang merupakan lawannya dua kekuatan yang akan mengangkat kita tadi. Yang akan mengangkat kita apa tadi? Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Kalau hanya ilmu tok tanpa amal, kayak Yahudi, ambles. Kalau hanya amal tok tanpa ilmu, kayak Nasrani, juga hancur. Harus punya kekuatan ilmu dan amal. Dua kekuatan yang akan menghancurkan pula adalah kekuatan syahwat dan kekuatan syubhat. Dua kekuatan ini disebutkan Allah dalam ayat diantaranya, kalladzina min qablikum kanu asyaddu quwwatan wa aktara amwalan wa auladan. Kanu asyadda quwwatan wa aktara amwalan wa auladan. Wahai Quraisy, kata Allah, wahai orang yang kafir yang menentang dakwah Nabi, kamu itu seperti orang dulu. Bahkan orang yang dulu sebelum kalian, mereka lebih dahsyat kekuatannya, lebih banyak harta dan anak-anaknya. Toh demikian, mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Orang sombong itu karena merasa punya banyak harta, punya banyak anak, punya kekuatan yang dahsyat. Kata Allah,
kamu itu nggak seberapa kekuatan dan harta serta anak kamu dibandingkan orang dulu yang sombong juga menentang Rasul. Ingat, walaupun mereka hebatnya kayak apa, mereka juga telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Jangan kalian seperti mereka maksudnya. Lalu Allah katakan, dengan sebab apa mereka ini kemudian dihancurkan oleh Allah Ta'ala? Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'al ladzi min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladzi khadu. Kata Allah, mereka dulu adalah orang-orang yang tenggelam dalam menikmati syahwat mereka, sebagaimana juga kalian tenggelam dalam menikmati syahwat kalian seperti mereka menikmati syahwat mereka. Wa khuttum, dan kalian memperbincangkan kebatilan seperti mereka memperbincangkan kebatilan. Kata Syekhul Islam, fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum, ini adalah syahwat. Mereka telah bersenang-senang dengan syahwat mereka, dengan harta mereka, dengan jabatan mereka, dengan syahwat-syahwat mereka yang ingin memuaskan syahwatnya. Ini syahwat. Wa khuttum kalladzi khadu, dan kalian juga memperbincangkan kebatilan seperti mereka memperjuangkan kebatilan. Ini syubhat. Dua kekuatan ini yang akan menghancurkan manusia. Orang tua kita, Adam dan Hawa, bagaimana pesan Allah kepada keduanya, ikhwan? Wahai Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggallah Anda dan istri Anda di surga. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan deketi pohon ini. Pesan Allah begitu. Bagaimana iblis memperdaya untuk menyesatkan Adam? Menebar syubhat. Wahai Adam dan Hawa, manahakuma rabbukuma, Rabbmu tidaklah melarang kalian berdua mendekati pohon ini supaya kamu itu enggak jadi malaikat dan tidak kekal di surga. Tak kandani katanya, tak kandani, tak nasihati. Inna lakum minan nasihin, aku betul-betul jadi penasihat kamu. Tak kandani ya. Kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon ini? Sebabnya supaya kamu nggak jadi malaikat dan supaya tidak kekal di surga. Artinya kalau kamu ingin kekal di surga, panganen, dekati panganan pohon itu. Maka kata iblis, hal adul, wahai Adam, mau enggak aku tunjukkan pada kamu ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau enggak Adam, aku tunjukkan pada kamu pohon kekekalan dan kerajaan yang akan Anda nikmati selamanya, yang tidak akan pernah hancur. Caranya, makanlah pohon itu, kamu bakal kekal, kerajaanmu dan kekal di surga. Ini syubhat sekaligus syahwat. Dan begitu iblis dan syaitan untuk menghancurkan manusia sepanjang zaman. Ima dengan syahwat, ima dengan syubhat, wa ima dengan keduanya. Sangat jarang orang yang murni syubhat, pasti ada syahwatnya. Sebagaimana orang bersyahwat nanti akan diberikan syubhat, sehingga akhirnya dia kejerat dengan dua kekuatan penghancur ini. Nabi kita mengatakan, inna mimma akhafu alaikum, yang termasuk aku sangat khawatirkan menimpa kalian, syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum, syahwat yang menyimpang dalam perut dan kemaluan kalian,
wa mudillatil fitan, dan fitnah yang menyesatkan kalian. Kata para ulama, yang aku khawatirkan satu, syahwatil ghayyi syahwat, wa mudillatil fitan syubhat. Dua ini yang akan menghancurkan manusia. Untuk menghadapi dua kekuatan penghancur, Anda punya dua kekuatan pula penyelamat. Penyelamat Anda ilmu dan kesabaran. Kembali ke ayat yang tadi. Ilmu untuk menghadapi syubhat. Apa syubhat, ikhwan? Syubhat itu apa artinya? Kabur. Apa kabur itu? Ndelengi ora cetha, lihatnya gak jelas blawur. Ini halal atau haram, itu haram. Akhirnya gak bisa membedakan. Ada yang kebangetan banget. Apa katanya? Alah rasa mikir agomo kuwi kaya klambi, beda-beda rapopo, agama kuwi padha wae kabeh, kok kaya klambi. Apa terjemahnya? Agama itu hanya kayak baju, gak usah dipermasalahkan. Mau batian, mau lurik, mau kotak-kotak, rasa dipermasalahkan padha wae, kok klambi itu hanya baju. Kabeh padha. Ini kebangetan banget. Kalau orang Jawa bilang, orang kayak gini tuh gak bisa membedakan antara, minta maaf, coklat sama telek lincung. Tahu gak telek lincung? Iki sekolah dhuwur-dhuwur, meloncat-meloncat tekan Amerika, mulih malah hanya punya kesimpulan agama semuanya sama. Simboknya betul-betul rugi betul nyepulahkan dia itu. Harusnya itu mendem jeru ngangkat dhuwur. Apa itu? Mendem jeru ngangkat dhuwur apa artinya, ikhwan? Anak itu harusnya menutup aib orang tua sedalam-dalamnya, terus ngangkat derajatnya setinggi-tingginya. Orang kayak gini udah disekolahkan dari kecil sampai tua, itu sudah ngeruk duit berkarung-karung. Mulih-mulih hanya ingin jadi orang sesat saja kayak gini, sangat merugikan orang tuanya. Ini namanya terkena syubhat. Dua-duanya ini adalah kemaksiatan. Penyimpangan itu dua, maksiat, syubhat. Maksiat itu syahwat, syubhat kekaburan. Tapi kata para ulama, iblis lebih suka syubhat dibandingkan syahwat. Kenapa? Iblis lebih suka bid'ah dibandingkan maksiat. Kenapa? Karena kalau bid'ah itu susah ditaubati. Bukan gak bisa taubat, susah. Lebih gampang maksiat bertaubatnya. Kenapa? Orang bertaubat itu dasarnya apa, ikhwan? Merasa salah, dosa, dia merasa melanggar. Lah kalau perasaannya itu berbuat baik, perasaan itu justru mendekat kepada Allah, kok kon tobat iku kepiye ceritane? Wong saleh kok kon tobat. Lah wong jadi orang yang mendekat kepada Allah kok suruh tobat, itu gimana ceritanya? Makanya kata Allah, orang kayak gini seperti dalam ayat, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Mereka ini orang sesat dalam kehidupan dunianya, tapi merasa sedang berkarya yang bagus, merasa beramal soleh. Wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka dia di atas petunjuk. Semua para penyimpang seperti itu. Contoh, kenal nggak yang namanya Jahmiyah? Ikhwan, apa Jahmiyah itu? Apa Pak? Jahmiyah? Tahu nggak Jahmiyah? Kelompok
yang dipelopori tokohnya Jahm bin Safwan. Yang penting sekarang bukan namanya Jahm bin Safwan, tapi pikirannya seperti apa? Pikirannya gimana? Jahmiyah itu. Pikiran Jahmiyah menolak semua nama dan sifat, padahal nama dan sifat sudah diterangkan dengan gamblang dalam Quran dan Sunnah. Kira-kira menolak dengan terang-terangan seperti ini hukumnya apa? Kafir. Tapi Jahmiyah justru dengan menolak nama dan sifat itu merasa menyucikan Allah Ta'ala. Karena menurut perasaannya, kalau menetapkan nama dan sifat itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka dia supaya menyucikan Allah, dia tolak itu semuanya. Sesat rasa petunjuk, sesat rasa petunjuk, racun rasa madu. Mu'tazilah punya prinsip diantaranya bagus-bagus, tauhid, al-adl. Bagus nggak? Tauhid dan keadilan. Itu prinsip Islam. Tapi kemasannya gitu, isinya racun. Kemasannya iman, isinya kekafiran. Apa yang dimaksudkan tauhid? Menolak sifat Allah sama dengan Jahmiyah, karena kalau menetapkan sifat sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluk. Namanya bagus. Al-adl, bagus namanya itu, wajib kita berbuat adil. Tapi maksudnya adil oleh Mu'tazilah ini mengingkari takdir Allah. Manusia itu perbuatannya full hasil perbuatan manusia tanpa campur tangan Allah Ta'ala. Kalau Allah mentakdirkan berarti Allah dolim. Makanya supaya tidak menuduh Allah dolim, mengingkari takdir. Takdir diingkari. Model kayak gini akan banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan yang istilah Nabi yusammunaha bighairi ismiha. Mereka akan menamai sesuatu bukan dengan namanya. Ya kayak tadi minta maaf ya, telek lencung dinamai coklat umpamanya. Ini coklat, padahal hakikatnya telek lencung. Menamai barang batil dengan nama-nama indah. Telanjang, pamer aurat, pergaulan bebas, namanya apa? Modern. Kalau enggak gitu, diso, kampungan, kolot, ortodok, ekstrim, radikal, moderat itu kalau dia bebas bergaul, telanjang bulat, kemudian ngisep narkoba dan seterusnya, dinamai kehidupan modern. Akan banyak ungkapan-ungkapan kayak gitu untuk mengemas kebatilan. Ikhwan, waktu kita sangat terbatas dan masih sangat panjang banget untuk pembicaraannya, tapi kira-kira itu yang perlu kita ingatkan. Ada dua kekuatan yang akan mengangkat kita, yaitu kekuatan ilmu dan amal. Ilmu kita cari dengan belajar, amal kita cari dengan berlatih. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu kita dapatkan dengan belajar dikit demi sedikit. Antum walaupun putranya seorang ulama besar, paling besar sak dunya, tapi kalau nggak pernah belajar, nggak bisa ilmunya langsung diwariskan grojok, nggak bisa. Didapatkannya hanya tetes demi tetes. Kemudian amal kita latih kayak jasad kita, mesti juga dilatih pakai latihan. Latihan amal itu latihan dan rutin. Antum kalau untuk menjadi karate hebat, latihannya dirapel sehari 2 hari, atau latihannya butuh waktu panjang? Butuh latihan panjang. Untuk menjadi pembasket hebat, nggak mungkin latihan dirapel 24 jam 1 hari full.
langsung tanding, enggak. Ada orang yang latihan masukkan bola ke bola basketnya itu keranjangnya itu ping 1000 kali bagaimana dia masukkan bola basket itu ke ini ranjangnya itu. Prinsip Islam juga begitu. Beramal itu pertama latihan, kedua rutin. Innamal hilmu bitahallum. Santun itu didapatkan dengan cara latihan santun. Berlatih untuk dia bersikap santun sampai kemudian nanti menjadi penyantun. Wa ma yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa belajar sabar, Allah akan berikan kesabaran. Semuanya butuh latihan. Dan latihan itu harus rutin. Apa kata Nabi? Ahabbul a'mal ilallah atwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta itu yang paling rutin walaupun dikit-dikit. Sehingga mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk perhatian dengan dua kekuatan ini. Ini akan menyempurnakan kita. Dan waspada dengan dua kekuatan penghancur, yaitu syahwat dan syubhat. Kalau syahwat itu merusak keinginan, kalau syubhat itu merusak ilmu. Orang yang kejeret syahwat, keinginannya rusak, susah untuk dia mencari ridho Allah, adanya ngekor hawa nafsu. Kalau syubhat merusak ilmu, nggak bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Pertanyaan pertama, ada doa Nabi yang mirip atau yang sesungguhnya kandungannya dua kekuatan ini. Allahumma arinal haqqa, teruskan. Iya. Ya Allah, tunjukkan aku yang hak itu hak dan beri kekuatan kepadaku untuk bisa mengikuti al-haq. Ya Allah, tunjukkan kebatilan itu batil dan berikan kekuatan padaku untuk bisa menjauhi kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa, Allahumma arinal batila batila. Ini kekuatan ilmu. Warzuqna tiba'ah wariyuqna istinabah. Ini kekuatan amal. Tadi kita sebutkan ayat fastamta'u bi khalaqihim. Apa maksudnya? Fastamta'u bi khalaqihim. Apa maksudnya? Diganti pertanyaannya. Tadi Allah katakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Apa artinya? Ganti lagi. Sabda Nabi mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u akharin. Tambah tuh. Apa artinya? Ganti lagi yang pendek. Iqra. Apa artinya, ikhwan? Ya, bacalah. Berikutnya, tadi ada sahabat yang tadinya itu Masya Allah tampilannya perlintik anak mama. Setelah masuk Islam jadi begisik. Siapa namanya? Ya, Mus'ab bin Umair. Tadi ada sahabat yang namanya mirip-mirip orang munafik pakai UB tadi. Siapa namanya? Hah? UB bin Ka'ab, ya, silakan. Demikian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, matur nuwun, jazakumullah khair, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.